Halo Bunda, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengupas secara detail tentang salah satu Cloudy yang dipakai anakku, itu Cloudy Babyland. Untuk harga dari Cloudy ini sendiri, kalau beli satu set dengan insertnya itu harganya mulai dari 46 ribuan. Tapi kalau cuma beli covernya saja itu harganya mulai dari 35 ribuan. Dan kalau beli insertnya saja, yang insert ini harganya mulai 12 ribuan. Dan untuk insert yang bambu ini harganya mulai 18 ribuan. Dan ini harganya ini tergantung toko tempat Bunda beli ya. Kalau di Babyland ini merupakan produk import ya Bunda. Ini katanya diimport dari Cina. Nah ini untuk yang saya punya, ini model snap button atau model pocket. Untuk klaimnya sendiri, Babyland yang model ini untuk bayi dengan berat badan dari 3 sampai 15 kg. Sekarang kita bahas dulu fungsi dari yang ada di Cloudy-nya. Kita buka dulu. Jadi pertama kita bahas yang bagian luarnya. Ini ada snap button ya, ini easy fastening, jadi ini bisa all size dengan snap untuk mengatur ukurannya. Kemudian di bagian sini ini ada comfortable elastic waist, jadi ini elastik ya, ini bisa menyesuaikan berat badan bayi. Kemudian di sebelah sini ini ada gussets, dan ini untuk mencegah kebocoran. Ini ada dua ya gussetnya, ini twin gusset untuk mencegah kebocoran. Kemudian di sebelah sini ini ada adjustable snaps, jadi ini untuk mempermudah saat memasangkan ke bayi, ini bisa menyesuaikan ukuran dari bayi. Kemudian untuk bahannya, ini bagian luar ini bahannya wool atau polyester polyurethane laminate, dan ini sifatnya waterproof ya Bunda, jadi tidak mudah bocor. Dan dia ini tetap breathable, jadi tetap bikin nyaman untuk bayi. Kemudian yang bagian dalam ini bahannya itu fleece ya, 100% micro fleece, sehingga bayi leluasa untuk bernafas, kulitnya terasa nyaman, tidak panas, dan tidak lembab. Ini saya zoom, bahannya seperti ini lembut banget. Nah untuk bagian dalam ini di sebelah sini ada tempat untuk memasukkan insertnya. Ini ada tagnya juga, tag Babyland. Cara untuk cara mencucinya ada sebagiannya ada di sebelah sini. Nah ini untuk memasukkan insert, dan di sini ada tutupnya gitu. Agak berbeda dengan Cloudy lain ya, jarang-jarang yang ada tutup kayak gini. Setelah tadi kita bahas covernya, sekarang kita bahas insertnya. Untuk insertnya sendiri, Babyland mengeluarkan dua insert ya. Ada insert yang bahan yang ini bahan microfiber, dan yang bahan bambu. Untuk yang microfiber ini harganya lebih murah dari yang bambu. Ini ada 3 layer ya untuk microfibernya. Ini bahannya tuh kayak terry towel, jadi ini menyerapnya tuh cepat. Untuk ukurannya ini 15 cm kurang lebih, dan untuk kesini ini sekitar 35 cm. Nah kalau yang ini bahannya itu bahan dari bambu gitu. Untuk teksturnya itu beda ya, kalau ini kan handuk, ini bahannya seperti ini. Nah kalau yang bambu itu kayak gini. Untuk cara pasangnya ini gampang banget ya. Jadi tinggal kita masukkan si insertnya ke dalam cover seperti ini. Kita rapihkan. Tidak boleh ada bagian insert yang kayak melipat atau tergulung, biar tetap nyaman dan mencegah kebocoran. Ya untuk cara mengatur snap buttonnya ini gampang banget. Ini misalnya masih newborn, ini bisa kita maksimalkan yang paling kecil kayak gini.
Dan bagian ini nanti saat dipasangkan pakai yang maksimal. Intinya tinggal disesuaikan saja dengan ukuran bayi kita ya bunda. Nah sekarang saya bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari Cloudy Babyland ini. Untuk kelebihannya yang pertama itu dia ini reusable alias bisa digunakan secara berulang. Karena dia ini reusable ya, jadi bisa dicuci. Itu jadi dia ini sangat ekonomis dan dia ini bisa bertahan lama sampai anak berat badan sampai 15 kg, itu kurang lebih sekitar 3 tahunan. Dan dia ini karena dicuci dan dipakai berulang, jadi dia ini tidak mengotori lingkungan, artinya dia sifatnya ramah lingkungan. Nah selanjutnya ada snack button yang bisa diatur ukurannya. Kemudian dia juga nyaman banget dan lembut bahannya. Saat digunakan bayi terasa nyaman, tidak pernah merasa ngeluh sama sekali. Terus yang saya suka dia ukurannya besar, lebih besar dibandingkan dengan Cloudy lain yang saya punya. Jadi ini bisa kepake lebih lama. Terus di sini ini ada dua gitu loh cetekan snap buttonnya ini, yang atas dan yang bawah. Kalau Cloudy lain rata-rata model pocket gini cuman satu bagian atasnya aja. Nah kalau ada dua kayak gini, jadi ini kayak meminimalisir kemungkinan bagian ini keluar-keluar. Kalau misalnya cuma satu itu sering keluar banget bagian ini. Dan itu gampang bocor jadinya kalau kayak gitu. Dia ini menurut saya ya termasuk yang mudah dibersihkan. Jadi di bagian innernya ini gampang untuk dibersihkan kalau seandainya teman-teman itu nyucinya langsung ya. Kalau anak pup langsung cuci itu aman, nggak perlu takut dia bakal ada noda-noda meskipun pupnya itu cair. Nah kalau misalnya kita diamkan dulu itu bakalan susah untuk cucinya, jadi harus direndam dulu. Nah kalau langsung itu gampang banget buat bersihkannya. Terus di bagian ini kan dia ada pocket bagian ini ya, kayak buat masukin insert. Nah ini juga bisa dibersihkan sampai bagian dalamnya, ini enak menurut aku. Jadi bersih luar dalam untuk innernya. Kemudian untuk daya serapnya ini menurut aku ini bagus banget ya. Sudah sering banget ini dipakai untuk semalaman. Itu aman, gak pernah bocor. Meskipun memang idealnya untuk ganti Cloudy itu sekitar 3-5 jam sekali. Tergantung dari frekuensi anak pipis, pup, atau banyaknya pipis dan pupnya itu sendiri. Apalagi kalau misalnya kita pakai yang bambu ini, itu dia lebih lama lagi bisa dipakainya, jadi lebih kering gitu loh. Karena bener-bener terserap banget di sini. Kayak daya tampung itu lebih banyak dibandingkan yang insert yang microfiber menurut saya ya. Kemudian yang saya suka dari Babyland ini, dia ini motifnya itu beragam, ada banyak banget motifnya. Kita tinggal pilih saja mau motif yang mana. Itu kayaknya ada sekitar 60-an gitu motif yang ada. Dan ini juga cute banget dan trendy sih menurut aku ya. Untuk insertnya sendiri, kalau bunda misalnya punya Cloudy merek lain yang model pocket, itu insertnya bisa banget dipakein ke Babyland ini. Aku juga udah nyobain merek-merek lain yang dimasukin, selama dia muat itu aman. Nah ini aku punya 4 dari merek lainnya. Ini ada merek Little Hippo, kemudian Ningrat. Ini tanpa merek, ini lebih kecil ukurannya, dan juga merek H&M. Nah keunggulan lainnya dia ini minim untuk menimbulkan ruam. Sejauh ini saya kan pernah coba pakai pospak juga. Kalau pakai pospak itu dia kayak langsung ada ruamnya setelah pakai. Nah kalau pakai Cloudy itu kayak lebih minim banget untuk ruamnya. Yang penting kita rajin untuk mengganti Cloudy-nya. Nah setelah tadi kita bahas kelebihannya, sekarang bakal dibahas kekurangannya.
karena memang tidak ada produk yang sempurna di dunia ini ya. Nah, kita bahas dulu kekurangannya. Kekurangan yang pertama menurut aku itu dia ini untuk insert sih ya. Jadi insertnya ini karena tebal jadi lama banget keringnya. Dibandingkan dengan insert-insert tadi yang saya tunjukkan, ini yang lebih lama keringnya. Apalagi yang bambu ini lama banget keringnya. Terus dia juga butuh perawatan yang berbeda. Karena dia ini kalau dijemur langsung di bawah sinar matahari itu jadi kayak warnanya bakal berubah, kayak memudar warna hitamnya, dan juga cepat keriting. Untuk perawatannya gimana? Nah, untuk perawatannya menurut saya ini nggak sesusah yang dibayangkan ya. Jadi untuk perawatannya sendiri ini bisa dicuci tangan atau di mesin. Nah, kalau misalnya dicuci tangan itu kekurangannya kan lebih ribet ya, of course, sama lebih lama keringnya. Nah, kalau misalnya kita pakai mesin itu kan ada pengeringnya, jadi itu lebih cepat keringnya nanti. Apalagi untuk bagian insertnya ini lama banget keringnya kalau misalnya nggak dimasukin ke mesin pengering. Terlebih kalau musim hujan, lama banget deh. Terus lebih praktis juga kalau ke mesin, tinggal masukin aja, udah kita tinggal tunggu dia selesai. Nah, cuman kalau misalnya pakai mesin itu kayak lebih cepet rusaknya gitu loh dibanding kalau pakai cuci tangan. Kalau pakai tangan kan penuh cinta ya. Nah, kalau mesin kan dia nggak bener-bener yang bawaan pabriknya aja gitu. Gitu aja sih ya. Nah, untuk deterjennya apakah harus pakai deterjen khusus? Menurut saya sih mau deterjen khusus bayi atau deterjen dewasa itu bisa juga. Cuman kalau pengen lebih awet itu lebih baik pakai deterjen khusus bayi atau pakai sabun-sabun kayak misalnya kalau cuci tangan itu kayak pakai sabun lerak atau sejenisnya. Kemudian bisa juga pakai sabun kompas yang batangan itu atau sabun mandi. Kalau misalnya deterjen itu intinya jangan yang ada pewanginya kemudian tidak boleh ada pemutihnya, karena itu dapat mengurangi performa dari klodinya, terutama insertnya. Lebih ke daya serapnya gitu. Dan cepat kaku kalau pakai deterjen dewasa yang terutama kayak mengandung pewangi ya, kayak gitu. Dan kalau misalnya ada pewanginya kan itu untuk bayi, itu kan bayi sangat-sangat sensitif kulitnya. Kalau misalnya ada pewangi itu khawatir dapat mengiritasi kulit bayi. Ini rekomen banget ya bunda ya. Untuk saya sendiri saya punya sampai 6 covernya. Dan untuk insertnya itu kayak 10 apa ya, atau beberapa saya lupa. Karena dulu kan saya awalnya cuci pakai tangan. Nah itu lumayan lama keringnya, sampai 2-3 hari keringnya. Jadi saya stok banyak-banyak untuk si insertnya ini. Karena kalau cover itu lebih cepat keringnya dibanding insert. Nah, setelah mulai anak 3 bulanan itu saya mulai pakai mesin cuci, jadi lebih cepat keringnya. Itu silakan untuk bunda-bunda yang pengen beralih dari popok sekali pakai ke popok kain seperti ini menurut saya ini rekomen banget. Ini juga tidak menimbulkan ruam ya untuk bayi, karena dia bahannya kain, tidak mudah bergesekan. Cuma memang kalau kain ini harus sering diganti, karena dia kalau yang sekali pakai kan kayak ada gel penyerapnya ya. Nah itu lebih lama kering. Nah kalau ini karena ini bahan kain, sehebat apapun insertnya itu tetap harus maksimal 5 jam. Jadi kayak 3 jam sekali kita cek, kalau sudah terlalu penuh ya udah kita ganti kayak gitu. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. See you.